Anggota DPRD Banjarmasin menerima berbagai usulan dari konstituen Wayah mengadakan reses untuk menyerap aspirasi warga di daerah pemilihannya di Banjarmasin Tengah. Ada beberapa masukan atau aspirasi yang telah disampaikan warga terkait infrastruktur, namun masih belum mendapatkan perbaikan dari pemerintah kota. Anggota DPRD Banjarmasin Muhammad Faisal Haryadi menerima berbagai usulan dari konstituen Wayah mengadakan reses untuk menyerap aspirasi warga di daerah pemilihannya di Banjarmasin Tengah. Di Banjarmasin Tengah ini secara struktur rajin berpenjang itu hampir 90% informasinya dari pemerintah kota itu bahwa infrastruktur kita Banjarmasin ini sudah alhamdulillah lebih bagus daripada Banjarmasin lain, barat, utara, apalagi kemudian selatan. Banjar Tengah ini tergolong bagus sudah. Nah, sehingga masukan-masukan terkait pembangunan itu kalau kadar kita ulang-ulangi, baiklah kadar kita bahasahi, kadang-kadang pemerintah itu bisa ada ingat lagi kelupaan kader kita. Nah, sehingga ini tugas ulun tanpa perlu kita berdapatan ini, sehingga mudah-mudahan ada masukan-masukan apa yang harus ulun lakukan kepada pemerintah. Dalam reses yang diselenggarakan rumah salah seorang warga di Jalan Stoyo S, Komplek Raja Wali, Kelurahan Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah, malam Sabtu 13 Oktober 2023. Politisi Partai Amanat Nasional ini telah menyerap informasi dan aspirasi warga yang telah mereka tuangkan baik disampaikan langsung maupun ditulis di selembar kertas. Tulis di jalan di Komplek Estrang itu, Pak, tapi belum banyak pasang terendam. Nah, beberapa tahun sudah diusulkan itu. Nah, jadi lebarnya tuh lebar 7 meter, panjangnya 600 meter. Lebar, Pak. Lebar itu 7 meter, lebar panjangnya 600 meter. Estrang 7 lebarnya, panjangnya 600 apa? Komplek Estrang, Pak. Mantap. Nah, itu utama kami lah. Jadi kedua lagi mudah-mudahan kan nih Pak Matola ini Inggih rusak tuh kelupas. Inggih cor dulu baru aspal kemarin. Alamatnya di mana Bu ini? Jalan Rawasari 3. Rawasari 3. Di catatan pian lengkapi lah. Iya. Panjang lebarnya Bu ini. Pian bisa kira-kira aja kalau segini pian mau ukur boleh nih. Di Komplek Tirtasari berbatasan dengan Banjar Barat Pelabuhan. Nah, jadi di blok itu, ya perbatasan itu, Pak. Panjangnya kurang lebih 100 meter. Terus di blok C lagi ada itu rendah, tanahnya itu rendah. Jadi alhamdulillah sambungan dari RT 64 tadi bilangnya banjir, umpat banjir juga di situ. Jadi sambatannya apa nih, Pak? Komplek Tirtasari RT 61 blok C dan blok A. Ya, blok C dan blok A. Blok C itu 3 meter, panjang sekitar 100. Itu aspalnya ngelupas sudah. Karena pengaspalannya kemarin itu barengan dengan Banjar Barat Pelambuan kemarin. Jadi diiringi ke situ dibarengi. Terus yang di belakang itu karena rendah, yang seperti nama 4 tadi, alhamdulillah setiap banyu pasang itu ya sampai selutut lah, semata kaki sebatis lah. Cuma dulu tuh yang diperbaiki cuma satu aja, gang takwa aja. Nah, cuma sekarang gang takwa itu lantarannya air pasang, semennya sudah hampir pecah, sudah rusak parah. Cuma yang 3 gang itu pada pernah kita sentuh. Nah, sampai sekarang jadi warga ini cuma gang 3 macam tadi, gang Arahim, gang Citra Karya, lawan gang Pengulu. Nah, itu cuma kalau lebarnya sekitar 2 meter, yang satunya 2,5 meter tuh kayak gang Pengulu. Panjang yang menganggap bahwa Anggota DPRD Banjarmasin Muhammad Faisal Haryadi, Waitakoni Prima TV memadahkan ada beberapa masukan atau aspirasi yang telah disampaikan warga terkait infrastruktur yang masih belum mendapatkan perbaikan dari pemerintah kota. Terima kasih. Assalamualaikum. sebagian besar memang ini adalah usulan yang ke sekian tahun bahkan, seperti halnya pelebaran jalan, kemudian peninggian
gang-gang yang sudah cukup lama diusulkan oleh masyarakat, namun sekali lagi pemerintah daerah masih belum bisa mengabulkan permintaan mereka terkait perbaikan-perbaikan jalan ini. Sehingga kami berharap bahwa memang kedepannya nanti alokasi dana khususnya tentang infrastruktur ini bisa lebih ditingkatkan lagi oleh pemerintah kota, sehingga usulan-usulan ini ya boleh katakan kami ini bahwa ini usulan kecil belum bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa juga tadi disampaikan masyarakat terkait pelayanan-pelayanan publik seperti halnya pelayanan PDAM, kemudian pelayanan-pelayanan kesehatan di puskesmas dan sebagainya juga perlu ditingkatkan, karena memang Banjarmasin ini kan sudah masuk ke kota metropolitan, sehingga pelayanan-pelayanan umum, publik dan dasar itu bisa menjadi katakanlah primadona yang harus diperbaiki oleh pemerintah kota. Muhammad Faisal Haryadi berharap momentum reses Nang menjadi jembatan komunikasi dengan warga yang telah menyampaikan segala keluhannya terhadap pelayanan publik yang telah diberikan pemerintah kota agar bisa terselesaikan minimal di tahun 2024 mendatang. Oleh pemerintah kota ini, sehingga di 2024 ini kami berharap bahwa keluhan-keluhan mereka ini tidak terjadi lagi dan tidak timbul lagi di permukaan, dan berharap bahwa masyarakat bisa bersabar karena memang keterbatasan anggaran alasan dari pemerintah kota, dan kami melihat memang pemerintah kota kita ini seakan-akan tidak mempunyai skala prioritas dalam hal pembangunan. Kita ambil contoh, katakanlah dalam beberapa waktu tadi bahwa ternyata pemerintah kota masih mendahulukan hal-hal yang sifatnya sunnah, ya kan, sifat sunnah, kemudian hal-hal wajib seperti pelayanan tentang infrastruktur ini justru terabaikan. Sampai akan pulang. Muhammad Faisal Haryadi meminta pemerintah kota untuk memberikan pelayanan yang baik pada warga serta mendahulukan pembangunan yang dinilai lebih penting.